Shalom anak-anak kecil yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi pada cerita kali ini bersama Om Sigit. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus berkati anak-anak supaya bisa mendengar dengan baik, konsentrasi dan tidak terganggu oleh apapun, dan mereka terima cerita firman Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan anak-anak sekalian. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan dengarkan lagu berikut ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau mengasihiku dengan segenap hatimu. Aku bangkang seluruh jiwa untuk mengasihi aku ingin bersyukur padamu, Yesus Juru Selamat. Naikkan syukurku, naikkan syukurku hanyalah kepada Yesusku. Ku berikan hormatku, ku berikan syukurku hanyalah kepada penolong jiwaku. Nah, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan bahwa si kecil meskipun kecil tetapi hebat. Oleh karena apa? Kita badannya boleh kecil, tetapi kita memiliki Tuhan yang hebat dan luar biasa. Puji Tuhan, hari ini Om Sigit akan cerita tentang si kecil yang hebat. Yang pertama, Samuel. Yang kedua adalah anak perempuan Israel sebagai pelayan Naaman. Yang ketiga adalah anak kecil pemilik 5 roti dan 2 ikan. Nah, anak-anak sekalian, siapa kenal tentang Samuel? Ayo, siapa yang tahu? Ya, anak-anak sekalian, Samuel itu adalah anak kecil tetapi yang disukai di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel waktu kecil, dia belum mengenal Tuhan. Tuhan itu seperti apa? Samuel nggak tahu sebagai anak kecil. Beda sama anak-anak kan. Anak-anak tahu kan siapa Tuhan. Tuhan itu yang hadir dalam hati kita. Oh, betul. Iya, Tuhan yang hadir dalam hati kita. Tetapi waktu itu Samuel kecil tidak mengenal, tidak mengerti Tuhan itu apa. Nah, suatu kali karena Samuel ini memang tinggalnya di gereja. Pada saat malam hari tiba-tiba ada yang panggil dia, Samuel, Samuel. Kemudian dia bingung, suara apa ini? Dia terbangun kemudian tanya kepada Imam Eli. Imam panggil saya enggak? Oh tidak, saya tidak panggil siapa-siapa. Dia kembali lagi. Akhirnya dipanggil lagi, Samuel. Kembali lagi kepada Imam Eli. Siapa imam yang panggil saya? Lama-kelamaan Imam Eli tahu bahwa ini adalah Tuhan yang memanggil Samuel. Kemudian pada saat dia dipanggil lagi, Samuel. Akhirnya Samuel kecil bilang begini, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu firman Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Ternyata anak-anak sekalian, Samuel yang kecil, Samuel yang seperti tidak tahu apa-apa, tetapi Tuhan pilih Samuel menjadi seorang apa?
seorang nabi Tuhan. Seorang nabi Tuhan itu seorang apa? Seorang nabi itu adalah seorang yang bisa mendengar suara Tuhan untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Itulah yang namanya nabi Tuhan. Jangan khawatir anak-anak, meskipun engkau masih kecil, tetapi Tuhan bisa pakai engkau untuk menjadi seorang nabi bagi Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, kita melihat bahwa ada seorang anak kecil, gadis kecil yang berasal dari Israel, tetapi yang menjadi pelayan seorang Naaman. Masih ingat kan tentang Naaman? Naaman kenapa yuk? Ya, Naaman kena sakit. Ya, kena sakit kusta. Sakit yang mengerikan. Punya borok yang menakutkan, menjijikkan. Nah, suatu kali ketika Naaman mengalami sakit, dia kebingungan harus berobat kemana, gak bisa lagi. Tiba-tiba muncullah seorang perempuan kecil yang menjadi pelayan di keluarga tersebut. Kemudian dia berkata begini, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Itulah perkataan perempuan yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, perempuan ini sedang bekerja di tempat orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia bisa saksikan bahwa ada Tuhan yang bisa menyembuhkan. Puji Tuhan kan? Jadi perempuan kecil pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, suatu kali anak-anak, waktu Yesus tiba di suatu tempat, banyak orang di sana. Kurang lebih ada 5.000 orang. Tetapi mereka kelaparan semuanya. Akhirnya Tuhan bilang, kalian kepada murid-muridnya, kalian harus memberi makan sebanyak 5.000 orang. Murid-murid kebingungan. Di tempat ini jauh, tidak ada warung, tidak ada toko, dan kita tidak bisa membelinya kalaupun punya uang. Sini di hutan, di padang belantara yang jauh dari mana-mana. Bagaimana ini? Tiba-tiba ada seorang anak kecil, Om, aku punya loh 5 roti dengan 2 ikan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Murid bilang kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus apa? Suruhlah orang-orang itu duduk. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Anak-anak, mulai sekarang jangan pelit. Anak kecil ini tidak pelit. Dia punya 5 roti doang, 2 ikan doang untuk bekal dia. Itu pun kalau anaknya gemuk, makan berkali-kali bisa kurang. Tetapi ketika dia memberikannya kepada Yesus, maka 5 roti dan 2 ikan menjadi mencukupi buat orang ribuan. Nah, mulai sekarang anak-anak gak boleh pelit ya. Kalau punya sesuatu dibagi sama temannya, karena lebih baik memberi. Lebih baik memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, itulah anak-anak sekalian, contoh-contoh Samuel, kemudian anak perempuan Israel yang melayani di keluarga Naaman, kemudian anak kecil yang memiliki 5 roti 2 ikan yang tidak pelit. Kita harus contoh mereka bahwa meskipun kecil tetapi hebat di mata Tuhan. Di dalam Matius 19 ayat 14-15 mengatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, anak-anak, Yesus sendiri tidak direpotkan dengan kehadiran anak-anak. Nah, mulai sekarang datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus akan memberkati anak-anak semuanya. Mari kita akan berdoa.
Semuanya lipet tangan, kemudian tirukan Om Sigit berdoa ya. Tirukan Om Sigit berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Berkati aku menjadi anak kecil yang hebat. Kami hebat oleh karena Tuhan Yesus yang hebat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan anak-anak, itulah cerita Om Sigit. Kita akan jumpa dalam cerita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus tulus telah menangkan syukurku, menangkan syukurku, hanyalah kepada Yesusku.